Halo, selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali. Selamat berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bapak berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, hari ini kita bertemu kembali di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 4. Kalau pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang Allah membimbing pemimpin Israel, maka hari ini kita akan lanjut dengan pelajaran selanjutnya. Namun anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa pembuka. Anak-anakku yang di rumah, silahkan kita mengambil sikap untuk berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Pak Dedi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami kedua orang tua. Hari ini kami akan mempelajari bagaimana pentingnya orang tua dalam hidup kami. Semoga melalui pelajaran ini kami semakin memahami betapa penting dan berharganya orang tua di dalam kehidupan kami. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu karena Engkaulah Tuhan yang mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, setelah kita awali dengan doa, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran 11 dengan tema hormat kepada orang tua. Anak-anak silahkan mengikutinya sambil membuka buku siswa yang telah Pak Dedi bagikan kepada anak-anak. Namun sebelum kita melihatnya lebih jauh, di awal pembelajaran ini Pak Dedi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, terutama di pelajaran 11 yang berkaitan hormat kepada orang tua. Yang pertama, menunjukkan tanggung jawab dengan cara mematuhi nasihat orang tua. Kemudian yang kedua adalah mampu menyebutkan nasihat kewajiban terhadap orang tua menurut kitab suci, seperti yang tertulis di dalam kitab Putra Sirat pasal 3 ayat 12-16 dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 1-3. Yang ketiga, menyebutkan beberapa contoh sikap menghormati orang tua dan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah membuat kartu ucapan terima kasih untuk orang tua. Setelah kita melihat tujuan pembelajaran kita hari ini, namun di awal Pak Dedi akan menyampaikan beberapa pertanyaan reflektif atau pertanyaan refleksi kepada anak-anak semuanya. Kira-kira apa saja kebaikan-kebaikan orang tua terhadap dirimu? Nah, silakan diingat-ingat sendiri, kira-kira apa saja kebaikan orang tua terhadap kita. Misalnya, yang pertama, orang tua selalu mendoakan dan memberkati kita. Kemudian, orang tua merawat dan membesarkan kita. Lalu orang tua pun mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Yang berikutnya, orang tua juga membiayai pendidikan kita. Nah, masih banyak kebaikan-kebaikan orang tua yang diberikan kepada kita. Silahkan anak-anakku mengingat-ingat sendiri apa saja kebaikan orang tua terhadap kita. Setelah kita mengingat-ingat segala kebaikan orang tua terhadap kita, segala pengorbanan orang tua terhadap kita, anak-anak, sekali lagi, orang tua begitu
begitu luar biasanya. Mereka berperan atas pertumbuhan, atas pendidikan, dan atas kehidupan yang kita lewati saat ini hingga pada akhirnya. Oleh karena itu, berikut mari kita simak Pak Didi menyiapkan satu cuplikan potongan film pendek yang bisa anak-anak petik, yang bisa anak-anak refleksikan tentang bagaimana peran orang tua terhadap pertumbuhan kita. Mari kita simak videonya. Oke anak-anak, apakah sudah menyimak cuplikan filmnya? Itu adalah sebuah potongan film yang sengaja Bapak sisipkan di dalam pembelajaran kita hari ini, supaya kita dapat memahami bagaimana pengorbanan orang tua terhadap kita anak-anaknya. Kita perhatikan di dalam kisah film tadi, kasih sayang orang tua terhadap anaknya yang tiada batas. Kita perhatikan ketika pagi hari, seorang ibu harus mempersiapkan seluruh kebutuhan kita sebelum berangkat ke sekolah. Perlengkapan pelajar dipersiapkan dengan teliti. Kemudian harus menyiapkan seragam sekolahnya, menyiapkan sepatunya, menyiapkan sarapan. Tidak berhenti di situ. Karena cinta orang tua yang besar, mereka rela mengantarkan anaknya ke sekolah. Dengan misalnya tadi kita lihat harus naik angkot atau becak. Demi apa? Demi seorang anak yang mereka kasihi. Segala kebutuhan pelajar anaknya, ibunya rela mengorbankan apapun. Kita bisa perhatikan, ibunya rela ngutang di warung untuk membeli perlengkapan sekolah. Dengan penuh keharuan, ibunya rela menjual
kalung emas yang dimiliki ibunya demi membeli sepatu anaknya. Dari film itu sudah sepatutnya anak-anakku yang terkasih, kita harus menaruh hormat kita kepada orang tua. Kita harus mencintai dan menyayangi orang tua kita. Pak Dedi percaya anak-anakku adalah anak-anak yang selalu menghormati dan menyayangi orang tua. Baik anak-anak, sikap kita untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua itu pun telah diajarkan kepada kita, misalnya yang tertulis di dalam kitab suci. Pada kitab Perjanjian Lama, kita telah mempelajari tentang 10 perintah Allah, di mana Allah memberikan 2 loh batu, dengan salah satu isi perintah yang kita pelajari hari ini adalah hormatilah orang tuamu. Nah, pada kitab-kitab lain pun juga berbicara tentang hal itu. Anak-anak bisa membacanya di dalam kitab Putra Sirat pasal 3 ayat 12-16. Itu pun sudah terlampirkan di dalam buku pelajaran anak-anak. Dan juga misalnya kita perhatikan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 1-3. Di situ dikatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di hadapan Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kurang lebih demikian yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kepada anak-anak, bagaimana kita menaruh sikap hormat kita kepada orang tua. Nah anak-anak, tadi yang disampaikan di dalam kitab suci, maka apa yang mau kita simak? Hal pertama yang mau kita dalami adalah ayah dan ibu dengan segala keterbatasan, mereka telah berusaha merawat, membesarkan, dan mendidik kita. Orang tua berusaha agar kita nanti dapat hidup mandiri. Yang kedua, apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita supaya kita menaruh hormat kepada orang tua? Dalam terang kitab suci, kita menemukan sikap yang sesuai dengan iman kita agar dapat kita kembangkan dan dapat kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menaruh hormat kepada orang tua. Anak-anak tentu sadar bahwa orang tua selalu mendoakan dan memberkati kita semua. Orang tua mewariskan kepada kita, mengajari berdoa, membaca kitab suci, bahkan mengajak kita untuk berdoa di gereja atau di tempat ibadah masing-masing menurut iman dan kepercayaan anak-anak. Orang tua juga membiayai pendidikan kita. Orang tua yang mampu bahkan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Sedangkan bagi sebagian orang tua yang kurang mampu, setidaknya mereka telah mewariskan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, kepada kita semua sebagai bekal hidup. Mengingat ajaran kitab suci dan apa yang dilakukan oleh orang tua. Oleh karena itu, sebagai bahan refleksi, kita diajak untuk melihat apakah yang kamu lakukan selama ini sudah sesuai dengan ajaran Tuhan. Apakah kamu sudah menghormati orang tuamu, memaafkan orang tuamu, tidak menyakiti mereka, dan tidak akan meninggalkan mereka kelak? Sudahkah kamu berterima kasih kepada mereka? Sudahkah kamu bersyukur
kepada Tuhan atas orang tuamu. Anak-anak, orang tua adalah wakil Allah di dunia. Dengan segala keterbatasannya, mereka telah merawat, membesarkan, dan mendidik kita. Maka kita wajib untuk menaruh hormat kepada orang tua. Nah, sebagai tugas untuk praktek di rumah, anak-anak silakan buatkan kartu ucapan terima kasih untuk kedua orang tuamu dengan seindah mungkin. Satu kartu kecil untuk orang tua. Yang kemudian kartu tersebut silakan diberikan kepada orang tuamu dan katakan kepada mereka, ayah atau ibu, ini adalah kartu ucapan terima kasih dari saya kepada ayah atau ibu, atau kepada salah satu anggota keluarga di rumah jika memang tidak ada orang tua. Kemudian fotolah dirimu dan orang tuamu dan juga kartu ucapan tersebut. Kirimkan foto tersebut di dalam Google Classroom agar diperiksa oleh Pak Dedi. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini memberi manfaat buat anak-anak. Sebagai pengganti doa penutupnya, mari kita dalam keheningan simak bersama-sama sebuah lagu yang berjudul Doa Seorang Anak. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang